Baiklah, untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan pertanyaan kepada para narasumber yang tadi telah memaparkan tentang implementasi literasi, kami silakan bisa dengan cara raise hand langsung ataupun dengan cara menulis di chat. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami silakan. Aisen, ada tuh Ibu Eksi, Bu Sri Minati, Bu Suwarni, ya. Maaf, di sini tidak terlihat, Bu Titin. Bisa di ini, bisa dibantu. Ibu Eksi Murniati dari SLBN. Iya, dipersilahkan. Ya, selamat sore. Baik, Ibu. Selamat sore. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Materi dari Ibu Ngatini, ya. Iya, betul, Ibu, betul. Terima kasih untuk tambahan kami di SLB Negeri 2 Buleleng, Bali. Hanya saya ingin bertanya, mohon maaf ini, gerakan literasi ini yang Ibu terapkan tuh apakah cukup 15 menit sebelum KBM? Karena saya rasa itu untuk anak ini sharing Bu, sharing untuk anak kami yang tunagrahita kebanyakan di SLB kami tunagrahita kebanyakan untuk literasi seperti itu waktunya kok sepertinya terlalu sedikit nih ya, karena anak tunagrahita Ibu tahu sendiri semuanya terlalu lambat, sangat perlu bimbingan dari kami guru-guru dan orang tua. Nah, yang Ibu jelaskan tadi kan 15 untuk anak tunagrahita ataukah anak untuk anak ABK yang lain? Nah, saya rasa itu Bu. Terima kasih atas waktunya dan mohon tambahan ilmunya untuk saya yang akan kami terapkan di sekolah. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Bu Eksi. Moderator, Bu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih bilang Ibu Eksi. Ibu cute, masih cute. Salah mute ya, Bu. Terima kasih Ibu Eksi. Ini mau langsung dijawab atau kita inventarisir dulu semuanya? Langsung dijawab aja nggak apa-apa ya. Oh, baiklah kalau begitu. Tadi pertanyaannya untuk Ibu Ngatini ya. Ibu Ngatini disilakan untuk menjawab. Ibu Eksi, salam kenal ya Bu ya. Ingin main ke sana Bu. Insya Allah. Ibu untuk membaca 15 menit itu untuk seluruh siswa Bu, nggak hanya tunagrahita, untuk tunarungu, dan kalau anak kita itu yang membacakan orang tua. Jadi karena di rumah jadi orang tua yang membacakan dan tidak perlu banyak halaman, mungkin cukup 1 alinea atau 2 alinea, tapi anak-anak memahami. Jadi nggak harus full ya, karena ada tagihan dari kita bahwa hari ini membaca hanya mungkin 5 halaman atau 2 halaman. Kemudian kita laporkan baru bisa melanjutkan gitu Bu. Lalu untuk kegiatan praktik baik yang lain itu memang nggak 15 menit. Misalnya kayak bikin kupisa, anak anak berbelanja, kemudian misalnya tadi membaca manis itu pasti di luar yang 15 menit membaca itu. Jadi itu adalah pengembangan pendidikan karakternya yang kita kembangkan gitu. Memang di luar yang 15 menit itu Bu. Kalau 15 menit itu cukup hanya membaca aja dan bercerita atau berpuisi. Itu Ibu, mungkin Bu Eksi. Terima kasih. Terima kasih Bu Ngatini. Bu Eksi puas ya? Ya, kalau nggak puas biar cari sendiri jawabannya. Ya, atau mungkin nanti bisa via WA ya langsung dengan narasumbernya juga. Boleh, siap. Ya. Nomor WA-nya. Right hand yang kedua Bu Neneng, Bu Sri Minarti. Baik, Ibu Sri Minarti dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan. Ya, halo. Ya, halo. Ya, halo Bu Sri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan GLS yang telah saya cermati tadi, berdasarkan pematerinya udah sangat bagus sekali.
Tapi ada sesuatu yang ada ganjalan ya di dalam hati. Untuk praktek GLS ini memang perlu rasanya waktu yang tidak hanya 15 menit. Kalau saya rasakan pribadi dan saya praktekkan karena ini ada pembelajaran di rumah di mana orang tua itu harus memberikan pengertian dan penjelasan lebih lanjut tentang apa yang dibacakan oleh orang tua kepada anaknya. Itu sih tidak ada masalah menurut saya. Ini ingin saya tanyakan di SMK-nya tadi dengan Ibu siapa ya, saya lupa. Ibu Suswati. Ibu Suswati. Ibu Suswati. Ya, di situ kan ada keterampilan produktif ya, Ibu. Ada keterampilan produktif. Iya. Mungkin saya tadi belum mendengar tentang penyampaian keterampilan produktif ini bagi anak-anak atau siswanya. Karena memang di kami itu tidak berupa keterampilan produktif, tapi keterampilan pilihan. Di mana selama ini yang kami lakukan untuk di keterampilan itu mengirimkan video, misalnya tata boga tentang cara memasak sandwich, apakah dengan cara seperti itu atau seperti apa yang Ibu praktekkan di sekolah Ibu ini akan menambah wawasan dan pengetahuan bagi saya. Terima kasih Ibu. Selamat sore. Terima kasih Ibu Sriwinarti. Jawabannya berarti langsung dijawab oleh Ibu Haji Suswati ya Bu ya. Silakan kepada Ibu Haji Suswati untuk menjawab pertanyaan Ibu Sriwinarti. Bu Neneng, Bu Sriwinarti, memang kalau dalam di SMK itu kita kan ada 3 kompetensi keahlian. Itu ada AKL, kemudian ada multimedia, OTKP, dan BDP. Itu adalah kompetensi keahlian masing-masing daripada siswa di SMK. Itu kalau AKL itu hubungannya dengan akuntansi, Bu. Berarti berbicara tentang keakuntansian. Jadi kita produktifnya itu, keterampilannya itu Bapak Ibu, itu hanya ya ini komputer. Nah gitu. OTKP itu ada kearsipan dan sebagainya. Nah multimedia itu yang hubungannya dengan teknologi. Nah itu Bapak Ibu. Kalau BDP itu pemasaran. Memasarkan produk, itu keterampilan. Jadi memasarkan produk itu tidak hanya ya memasarkan langsung, apalagi sekarang di dalam BDP itu ada pelajaran namanya bisnis online. Jadi pelajarannya sifatnya ya virtual. Jadi itulah keterampilan kita. Jadi kan dalam penilaian itu kan ada 3 ranah ya Bapak Ibu ya. Jadi ada ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan. Nah itu, jadi ada 3 penilaian itu Bapak Ibu itu satu kesatuan. Jadi artinya bahwa penilaian tidak hanya dari sikap saja Bapak Ibu, tidak hanya pengetahuan saja tetapi juga keterampilan. Itu adalah satu kesatuan di dalam penilaian. Jadi kalau untuk siswa kami, kalau di bisnis manajemen dan multimedia, ini ya keterampilannya tentunya masing-masing dari kompetensi keahliannya gitu Bapak Ibu. Jadi keterampilannya seperti itu. Jadi misalnya untuk di akuntansi mengerjakan tentang SPT, perpajakan, nah hasilnya kan tinggal di-share kepada Bapak Ibu gurunya. Kemudian nanti literasinya bagaimana? Ya biasanya kalau literasinya biasanya untuk Bapak Ibu gurunya itu memberikan untuk bacaan atau tugas-tugas yang berkenaan dengan pembelajaran keakuntansiannya. Nah gitu, jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah demikian juga multimedia. Nah, seperti itu ya. Alhamdulillah anak-anak kita nih Bapak Ibu untuk kelas 12 dengan seizin orang tua kita sudah melaksanakan namanya uji sertifikasi profesi. Jadi uji keterampilannya sudah kita laksanakan. Tapi ya itu tadi dengan membawa surat pernyataan dari orang tua. Jadi tetap kita uji melalui namanya LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi di sekolah kami. Itu Bu Sri hanya wawasan aja ya tentang
kompetensi keahlian dari SMK Negeri 47 Jakarta. Itu Bu Sri, kira-kira seperti itu. Ya. Oke, terima kasih atas jawabannya Ibu Haji Suswati. Terima kasih. Sama-sama. Ibu Sri Minarti bisa dipahami ya Bu ya? Iya Bu Neneng. Iya. Bu Neneng, selanjutnya Ibu Suwarni yang raise hand SLBN 01 Jakarta. Oh iya. Baiklah untuk Ibu Suwarni. Ibu Suwarni, dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Bu Titin nanti sambil diselang-seling sama yang di chat ya Bu Tin. Mohon dicek. Yang di chat saya periksa tidak ada, belum ada pertanyaan. Oh, belum ada ya. Baik. Silakan Ibu. Ibu Suwarni. Di chat ada tuh Bu, satu. Ada Bu, saya bertanya. Bu Suwarni silakan. Ibu Suwarni. Kalau enggak saya Bu yang tanya. Atau untuk mengefektifkan waktu ke yang lain kan yang sudah raise hand ya Bu? Yang selanjutnya Ibu Elia Rosliana, Ibu Haja Sumiati ditunggu ya karena kita berdasarkan yang paling dahulu. Nanti selanjutnya Ibu Haja Sumiati. Silakan Bu Elia Rosliana. Oh baiklah, Ibu Eli Rosliana dipersilakan. Lembaga uji. Halo, Ibu Elia Rosliana. Mungkin terganggu juga signalnya. Operatornya, oh ya, kalau lanjut Bu Haji Sumiati kalau begitu Bu. Oh, baiklah Ibu Haja Sumiati, disilakan untuk bertanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya dari SKH Negeri 01 Kabupaten Tangerang ya. Di sini saya akan bertanya kepada Bu Suswati ya. Nah, kan banyak sekali program yang disampaikan untuk anak-anak anak-anak kita yang di SMK 47 ya. Nah, itu kebanyakan kan ditujukan untuk anaknya. Nah, gimana untuk meningkatkan minat baca juga untuk guru-gurunya, karena selama ini yang banyak pengalaman ya, itu yang dituntut adalah anaknya, sementara minat baca untuk gurunya itu masih kurang. Bagaimanakah kiat-kiatnya Ibu sebagai kepala sekolah untuk memberikan peningkatan ini untuk guru-gurunya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Haji Sumiati. Pertanyaan yang sangat bagus sekali ya, gurunya dulu gitu ya. Mangga silakan Ibu Haja Suswati untuk menjawab. Ya, baik Ibu Haja Sumiati, terima kasih atas pertanyaannya. Itu tadi di program kami, tadi mungkin slide yang keberapa tadi, itu ada bersama Bapak Ibu. Jadi ada bersama dengan siswa, pada saat siswa membaca, guru pun juga ada untuk membaca Bapak Ibu. Jadi ada kami itu di HGN, itu Hari Guru Nasional, itu ada lomba-lomba juga untuk gurunya. Jadi ada lomba ya membaca puisi juga, kemudian pokoknya membuat kemarin itu menulis karya tulis lah gitu, kayak makalah ya seperti itu Bapak Ibu. Jadi artinya tetap kita bangkitkan, kita motivasi untuk Bapak Ibu guru. Jadi tetap Bapak Ibu guru juga kami perhatikan di dalam kelas itu sama-sama membaca bersama dengan siswa, karena kita sudah membuat komitmen di tahun 2019-2020 dengan koordinasi dengan Bapak Pengawas ya, diarahkan oleh Bapak Pengawas sama-sama. Jadi Bapak Ibu tetap juga melakukan kegiatan-kegiatan untuk suka membaca. Tapi ya kalau kita maklumin kalau yang sudah usia mohon maaf Bapak Ibu, usia-usia yang sepuh gitu ya, mungkin aduh Bu, saya sudah kalau gitu itu sudah ya kita semampunya gitu. Tapi kalau yang anak muda-muda, artinya alhamdulillah Bu Haja Sumiati, karena guru-guru kami itu untuk kompetensi keahlian untuk PDB itu anak muda semua. Jadi kalau mereka itu kalau tidak membaca tidak mungkin gitu ya, karena memang harus banyak ilmu yang harus
dimiliki untuk menyampaikan informasi kepada anak-anak SMK, karena sekarang itu kan luar biasa. Jadi kadang-kadang guru tidak menggunakan ya IT aja mungkin loh ya, mohon maaf aja. Ya kadang-kadang minta tolong kepada anaknya gitu, pada siswanya Bu gitu ya. Membuat Zoom meeting kadang-kadang juga minta tolong siswanya gitu ya itu. Tapi kalau yang itu yang sudah usia ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau yang anak muda itu semakin ke sini semakin banyak belajar, dan tentunya dalam belajar itu tentunya ada kegiatan membaca. Jadi membaca dan belajar, dan semuanya itu dilakukan oleh Bapak Ibu guru kami gitu ya. Jadi ya adalah yang tidak melakukan, artinya yang usia-usia yang sudah cukup itu biasanya untuk lomba-lomba HGN itu tidak ikut. Biasanya mohon maaf nih terus terang tidak ikut. Mereka mendapatkan sertifikat, tetap kami hargai adalah sebagai guru yang sudah pengabdiannya 30 tahun. Nah itu Bu, itu adalah cara kami dalam memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu guru yang sudah lama mengajar di SMK 47. Gitu Bu Haja Sumiati kira-kira untuk di SMK Negeri 47 Jakarta. Dan kami insya Allah sih anak-anak teman-teman yang muda-muda ini luar biasa, kreativitasnya cukup bagus gitu. Ya, itu kira-kira Bu Haji Sumiati. Terima kasih Bu Haji Suswati jawabannya. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Ibu Haji Sumiati bisa dipahami ya? Iya Bu, terima kasih. Itu juga buat memotivasi kita juga ya. Betul sekali. Terima kasih. Bu Titin, mau langsung yang di chat itu Bu Hilyatul ya? Iya, betul. Bapak dan Ibu, file materi Oke. Mohon penjelasannya standarisasi literasi di sekolah dari Pak Anwar. Pak Anwar Jaharsah. Mohon penjelasannya standarisasi literasi di sekolah. Ditujukan kepada siapa, Bu? Tidak ada ditujukan kepada siapa, ini barangkali siapa yang bisa menjawab, terus ya kira-kira siapa dari tiga pemateri ataupun dari Pak Yusuf, silakan mohon penjelasannya standarisasi literasi di sekolah. Baik, siapa yang akan menjawab dari Pak Anwar, pertanyaan Pak Harsah, SLB? Ya, dari pertanyaan Pak Anwar di chat. Boleh Bu Ngatini dari SK Tangerang. Oh, baiklah Bu Ngatini disilakan. Ya, mencoba menjawab dengan sederhana saja Pak, bahwa kalau di SKH SLB memang standar kita memang anak bisa baca ya, bisa tulis 6 standar 6 literasi itu dari numerasi, dari digital IT, dari apa yang sudah kita canangkan itu mestinya seperti itu gitu ya. Kalau di SLB ya Pak ya, cuma karena kami di SLB itu anak kita juga mungkin mayoritas belum bisa baca atau malah tidak bisa baca, sehingga kami dari SK Negeri Tangerang menambah tujuan ya untuk pengembangan karakter tadi Pak. Jadi kami standarnya bahwa anak-anak di SLB walaupun dia tidak bisa membaca secara sempurna atau menceritakan kembali secara sempurna, tapi karakternya dia berkembang gitu ya. Misalnya bisa membuang sampah pada tempatnya, kemudian dia bisa menghemat tidak banyak sampah di rumah, kemudian dia juga bisa membantu pekerjaan rumah tangga orang tuanya, itu yang penting gitu ya. Jadi kita tidak ada fokus untuk membaca gitu. Pengennya sih seperti itu Pak, tapi kalau kami di SLB lebih ke pengembangan karakter. Mungkin itu Bu Neneng jawaban dari saya. Bu Neneng boleh saya tambahkan? Ini Bu Haji Suswati dulu ya? Ya, Bu Haji Suswati dulu menambahkan, baru nanti Ubun atau mungkin ditambah nanti dari Pak Ketua juga bisa. Ya. Silakan Bu Haji. Makasih Bu Tin, Bu Neneng, mohon izin. Ya, silakan. Jadi tadi mungkin yang belakang karena bacanya buru-buru ya. Tadi sudah saya tampilkan sebetulnya kita berpedoman pada panduan gerakan literasi sekolah ya Bapak Ibu untuk SMK. Nah, itu ada tadi di dalam tabel 4.2 itu ada di halaman 34 itu ada
indikator tadi Bapak Ibu, indikator pelaksanaan gerakan literasi di SMK itu ada 1 gerakan membaca. Nah itu nanti itu kegiatannya apa saja ada. Jadi kalau kita nanti monitoring oleh pihak dinas, pihak siapapun, kita terlaksananya yang mana nih, gitu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adanya festival atau lomba literasi. Nah itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua ketiga ada pembudayaan e-learning. Ini sesuai dengan SMK, beda dengan SLB ya Bapak Ibu ya tentunya. Ya. Kemudian 4 pembudayaan email dan atau blog warga SMK. Ini Bapak Ibu. Jadi berarti kita dasarnya atau acuannya itu di situ Bapak Ibu. Kemudian yang kelima penyediaan sarana e-literasi. Kemudian yang keenam, penyediaan materi ajar elektronik, itu untuk SMK Bapak Ibu ya. 7, penguatan pemahaman atau apresiasi budaya. Itu jadi kita ngambil dasar hukumnya dari panduan literasi. Itu makanya panduan itu kita masukkan di dalam dasar hukumnya di kurikulum buku 1. Itu Bapak Ibu. Itu saja gitu Bu Neneng, mohon izin ya. Terima kasih. Terima kasih banget. Terima kasih banyak Ibu Haji Suswati. Bu Titin menambahkan atau Pak Haji Yusuf sebagai Ketua FGLSN? Bapak tidak terdengar suaranya karena di mute. Ya, Bu Titin dulu silakan. Ya Bu Titin mangga. Bu Titin dulu. Saya dulu. Oke. Ya. Hanya sedikit aja ya Pak ya. Sama dengan tadi Bu Suswati bahwa untuk SLB pun ada panduan gerakan literasi. Yang waktu itu saya yang diminta oleh Pak Ahmad Yusuf, saya Bu Neneng diminta untuk mereview bukunya Bu Neneng kalau Bu Neneng masih ingat. Kita yang kesana kemari zaman dulu ya Pak ya. Ya 2018. Nah, itu ada. Standar apa dari indikatornya seperti Bu Suswati katakan juga memang ada untuk anak tunanetra, anak tunarungu, tunagrahita, autis dan lain sebagainya ada di situ. Tapi walaupun di situ ada indikatornya, ada standarisasinya, tetap dikembalikan kepada sekolahnya masing-masing. Kenapa dikembalikan kepada sekolahnya masing-masing? Karena apa? Kompetensi, kemampuan, kekuatan, kelemahan itu ada di sekolahnya. Jadi tidak semua indikator ataupun standarisasi yang ada di dalam buku pedoman itu kalau memang tidak sesuai di sekolah kita bisa turunkan atau kita bisa naikkan. Jadi tetap ada pedomannya, tapi kita tetap disesuaikan dengan apa yang ada di sekolah kita masing-masing. Seperti itu sih gambarnya dan sudah saya laksanakan juga. Kalau memang butuh bukunya, panduannya saya ada, masih ada semuanya. Itu saja Pak tambahannya Bu Suswati juga dan Bu Ngatini juga dan Bu Neneng, terima kasih. Terima kasih Bu Titin atas tambahannya. Pak Ketua, silakan. Baik, untuk terima menambahkan. kasih. Saya juga menambahkan saja. Jadi sebetulnya gerakan literasi sekolah ini tidak ada standar baku yang harus dicapai oleh siswa dan disesuaikan dengan jenjang usia kemampuan masing-masing anak. Jadi yang penting adalah bahwa pengembangan literasi itu paling tidak harus disandarkan kepada 6 literasi dasar yang GLN sampaikan gitu ya, dari numerasi, kemudian membaca, digital, sains, kemudian keluargaan dan budaya. Itu paling tidak itu bisa terini. Sedangkan kontennya itu disesuaikan dengan kemampuan anak masing-masing. Tentu untuk SMK berbeda dengan SMP atau SD atau juga SLB. Apalagi di SLB kan sangat bervariasi ketunaannya. Dari yang autis berat, tunagrahita sedang, berat gitu ya, sampai ke yang tunanetra. Ini akan berbeda. Nah kemudian mungkin yang perlu menjadi ciri saja bahwa ada indikator yang harus dicapai oleh masing-masing sekolah sebagai penanggung jawab gerakan literasi sekolah.
Yang pertama harus ada perpustakaan gitu kan. Perpustakaan ini juga fleksibel, artinya gini, mungkin belum semua sekolah secara khusus punya gedung perpustakaan. Kan ada yang sudah punya sendiri, ada yang tidak. Nah, untuk memenuhi itu mungkin sekolah bisa memfungsikan salah satu kelasnya atau ruang menjadi perpustakaan. Jadi fleksibel pada perpustakaan, tapi perpustakaan itu ada. Kemudian juga mungkin harus ada, dari awal mungkin harus ada TLS atau Satgas. Ada yang bilang Satgas atau tim literasi sekolah. Kemudian ada program kerjanya, kemudian ada perpustakaan, kemudian ada pojok baca kelas, kemudian ada pojok baca sekolah, pojok baca pojok baca kelas, pojok baca sekolah, kemudian ada mading gitu ya, kemudian ada lingkungan kaya teks, kemudian juga kalau bisa ada kegiatan-kegiatan yang bersifat bukan lomba ya, kompetisi lah. Seperti itu. Jadi yang menandakan saja bahwa itu bergerak. Soal kontennya atau standarnya tentu akan berbeda dari satu sekolah ke sekolah lainnya, dari satu anak ke anak lainnya. Tidak bisa SLB misalnya karena ada standar menggunakan standarnya SMK. Apalagi di SLB itu anak tunagrahita tidak bisa disamakan dengan anak tunarungu. Nah ini ada variasi yang disesuaikan oleh masing-masing individu anak. Tentu sekolah yang lebih tahu di mana potensi dari anak masing-masing. Saya kira itu tambahannya. Terima kasih Bu Neneng. Terima kasih Pak Yusuf tambahannya. Terima kasih Pak Haji Yusuf, Ketua FGLSN atas tambahan dari pertanyaan Pak Anwar yang ada di chat. Mungkin selanjutnya Bu Titin, pertanyaan yang di chat, Ibu Hilyatul tadi. Di saya Ibu Hilyatul nanya, tidak ada Bu. Oh tidak ada? Ada yang masih ada Bu Suwarni. Bu Suwarni oh Bu Suwarni. Baiklah dibacakan. Bu Suwarni enggak pertanyaan dia masih. Oh ini ada ya Bu Hilyatul ya? Maaf. Iya Bu Hilyatul. Bu Sumiati lagi. Bagaimana meningkatkan minat baca untuk guru-gurunya? Yang tadi Bu. Yang baru yang dari Bu Suwarni yang sudah tadi Bu. Ya. Oh ya udah itu Bu Suwarni. Sama dengan anak-anak ya. Tadi Bu Suwarni, Bu Hilyatul apa Bu? Nggak ada di sini. Ada Bu, di atas Pak Anwar pertanyaan saya. Di atas Pak Anwar, katanya di atas Pak Anwar. Oke, ya Pak Anwar. Oke, sudah ya. Oke, Kak Bu Neneng, kalau memang tidak ada lagi. Sudah tinggal, tidak ada lagi yang bertanya. Kesimpulan ya. Tidak ada pertanyaan lagi ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Tapi pertanyaan saya belum dijawab. Bu Titin, itu pertanyaan Bu Hilyatul, di atasnya Pak Anwar belum dijawab. Tolong dibacakan. Saya tidak, Bu, tadi saya kan kepental, Bu. Kayaknya saya sebentar. Ibu langsung aja kali, Bu. Langsung aja kali ada Bu Hilyatulnya. Silakan Bu Hilyatulnya yang bicara langsung, Bu. Ya, ya. Terima kasih. Silakan, Bu. Langsung aja ya. Ini pertanyaannya sih sebenarnya masih sekitar bagaimana cara meningkatkan minat baca pada anak gitu. Nah, sementara murid yang saya pegang itu masih kelas kecil gitu, anak tunagrahita. Nah, itu salah satu cara untuk meningkatkan minat baca itu kan salah satunya dengan lomba-lomba tuh. Nah, lomba apa ya yang cocok gitu untuk anak tunagrahita yang masih kecil, yang setiap kali adanya literasi sebelum masuk sekolah waktu itu dan sekarang dengan orang tuanya itu kan masih didongengkan gitu dengan membaca dongeng orang tuanya atau gurunya gitu. Sudah Bu Hilyatul? Ya, sudah. Oh iya, terima kasih Bu Hilyatul atas pertanyaannya. Silakan para narasumber, siapa yang akan menjawab terlebih dahulu? Bu Warsih menjawab. Bu Warsih?
Bu Arsi tidak terdengar karena mute itunya mikrofonnya dimatikan. Atau Pak Haji Yusuf barangkali ada mau menjawab? Coba dari ini dulu, dari Bu Ngatini dulu, itu udah baik, Bu Ngatini. Terima kasih. Gini Bu, untuk anak-anak tunagrahita, ini yang pernah kami lakukan Bu ya di sekolah kami. Jadi lombanya itu bisa dilakukan dengan menempel gambar, kan sebetulnya nggak harus baca Bu. Misalnya kita ada buku, lalu nanti guru itu membuat huruf B sendiri, U sendiri, K sendiri, lalu dia menempel. Nah, karena kita di masa pandemi ini bisa menempelnya menggunakan velcro atau menggunakan papan ya Bu ya, yang bisa yang bisa pakai paku payung itu loh, apa namanya? Styrofoam. Pin. Styrofoam. Styrofoam. Nanti kan kalau pakai itu, kalau kita misalnya video call bisa melihat aktivitas siswa. Atau kita bisa menggunakan alat atau benda yang ada di rumah yang disukai anak itu terlebih dahulu. Misalnya anak suka handphone, harus ada gambar handphonenya, lalu nanti bisa menyusun kata. Atau sudah ada katanya, lalu anak tempel di atasnya gambar handphone gitu. Mungkin itu variasi aja Bu ya, variasi untuk lomba menempel. Atau juga bisa padual, gambar lalu dipotong-potong lalu menggabung-gabungkan, itu bisa. Itu pernah kami lakukan di sekolah kami untuk minat baca. Jadi kalau anak tunagrahita ya kembali lagi kepada sekolah masing-masing ya Bu ya, karena rata-rata di sekolah kami anak tunagrahita itu belum bisa membaca dengan baik, ya baru 1-2 kata, misalnya buku, bola yang hari-harian dia terima itulah yang dia ingat gitu ya. Kalau yang lain nggak bisa, itu aja yang dilombakan. Jadi jangan keluar dari situ. Nanti kalau keluar anak nggak akan bisa. Kemudian yang jelas juga reward tetap harus ada ya Bu. Jadi setiap anak melakukan sesuatu dengan benar gitu ya, orang tua harus memberikan pujian atau hadiah atau apalah gitu ya, sehingga anak termotivasi kembali gitu. Walaupun tidak dengan gurunya gitu, apalagi nanti gurunya gitu. Gampangannya gini, kita yang orang dewasa saja gitu ya, kalau kita misalnya suami kita suka masakan soto gitu, lalu kita bikin soto. Kan suami kita suka ya Bu, mah masakanmu soto enak gitu. Kita aja yang dewasa suka seperti itu gitu, apalagi anak-anak kita yang memang berkebutuhan khusus gitu. Mungkin itu jawaban dari saya. Bisa saya tambahkan? Terima kasih Bu Ngatini. Ya. Saya menambahkan. Pak Yamin mau menambahkan, silakan Pak Yamin. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Bicara tentang tunagrahita yang kelas dasar, memang perlu dipahami bahwa membaca itu tidak harus membaca kata, tapi kita harus mau kreativitas diri kita sendiri untuk mereka itu membaca gambar dulu ya. Baca gambar dari bentuk pias-pias gambar, lalu dengan cara menempel, dan setiap langkah kegiatan yang kita lakukan, kebenaran yang dia buat pada anak, kita berikan reinforcement. Tetapi reinforcementnya pada word itu yang disampaikan Ibu Ngatini tadi, sebelum kita melakukan reinforcement itu ataupun proses pembelajaran membaca yang disampaikan tadi, alangkah baiknya kita identifikasi dulu kesukaan anak apa. Kita mengidentifikasi paling yang disukai anak itu apa. Itu yang kita harus siapkan. Nah, ketika dia berbuat baik, kita berikan itu yang menjadi kesukaannya. Misalnya dalam bentuk makanan, misalnya dia suka coklat, ya kan? Nah, kita membuat kegiatan membaca itu, membaca gambar dulu, jangan langsung kata-kata. Anak-anak tunagrahita kelas dasar 1 itu belum bisa, kelas 1-2 itu belum bisa. Jadi baru pias-pias huruf ataupun gambar-gambar yang disuruh tempel. Coba siapa yang tahu gambar bola, ya kan? Gambar bola. Nah, itu sudah sebagian dari membaca gambar. Coba tempel di sini. Begitu dia melakukan kegiatan itu, benar dia melakukan itu, kita berikan reinforcement tadi yang menjadi kesukaan dia, ya. Jadi itu langkah yang sudah pernah saya lakukan sehingga dia bersemangat untuk melakukan. Besok lagi kita buat latihan baca, ya kan? Dia senang dia. Begitu dia sampai, itu yang diinginkan. Besoknya begitu dia datang ke sekolah, Pak, latihan baca saya suka sekali. Tapi ingat, meskipun ada juga yang tidak tepat harus kita berikan. Nantinya dia nangis.
setelah berakhirnya kegiatan, kalau dia tidak ada di salah satu mereka tidak dapat, dia nangis, dia menangis. Begitu. Jadi tetap kita berikan dia, tapi berikan pada waktu terakhir. Ketika dia meskipun dia salah, tetap kita berikan reward pada akhir kegiatan. Sehingga dia tidak akan itu, dia tetap bersemangat. Karena pernah terjadi sama saya, karena terakhir dia tidak dapat, dia menangis. Menangis sampai keluar juga masih tetap menangis. Ditanya ibunya, kenapa tidak dapat hadiah katanya. Jadi begitu, kira-kira itu yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yamin atas tambahan jawabannya. Mungkin ada lagi dari yang lain? Pak Haji Yusuf mau menambahkan? Saya kira sudah tepat ya dari ahlinya. Baiklah, Ibu Hilyatul, semoga pertanyaannya dapat terjawab dengan puas ya. Ada lagi yang akan bertanya lagi? Bapak Ibu? Jam 4, Bu. Sudah Oke. selesai, Bu. Baiklah. Ya, baiklah. Sebelum kita tutup, saya akan menyampaikan dulu beberapa kesimpulan bahwa literasi itu tidak hanya sekedar membaca, tapi bagaimana memahami dari isi bacaan itu. Dan sebaiknya memang diintegrasikan dengan PPK, penguatan pendidikan karakter. Karena pada intinya, pada akhirnya, bagaimana anak itu dapat memahami bacaan, dapat memahami apa isi bacaan itu, dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak cara untuk mengimplementasikan literasi meskipun kita dalam suasana pandemi. Dilakukan dengan cara dari rumah bersama orang tua. Jadi kuncinya bagaimana para guru atau sekolah melakukan komunikasi dengan orang tua untuk bekerja sama bagaimana melaksanakan literasi dengan sebaik-baiknya di rumah. Bisa dengan tadi istilahnya kursika, terus kupilah, dan tentu saja apa yang dilakukan itu adalah sesuatu hal yang fungsional sehingga anak dan orang tua merasakan apa yang menjadi manfaatnya. Adapun standar untuk di sekolah bagaimana pelaksanaan literasi itu sebenarnya tidak ada standar yang baku tetapi hanya berupa pedoman. Semua dikembalikan lagi kepada masing-masing sekolahnya. Halo? Maaf ya. Maaf barusan ada sedikit error. Demikian kesimpulan dari saya. Mungkin dari para narasumber ada closing statement. Bu Ngatini, Bu Haja Suswati dan Bu Warsi akan memberikan closing statement sebelum ditutup acara dan dikembalikan lagi kepada host. Terima kasih, Bu. Cukup. Ya, baiklah, demikianlah diskusi kita kali ini dalam webinar Forum Gerakan Literasi Sekolah Nasional. Terima kasih Ibu Titin, saya kembalikan lagi kepada host. Terima kasih kepada Bu Neneng. Sebelumnya mari kita aplaus bersama-sama Ibu, Bapak. Alhamdulillahirrabbilalamin, webinar perdana kita berjalan dengan lancar sampai dengan hampir pukul 16 dan tentunya rasa terima kasih saya ucapkan kepada Ketua Umum kita Bapak R. Ahmad Yusuf. Terus juga saya berterima kasih, tepuk tangan dulu buat Bapak lah. Dan kita berterima kasih sekali, saya sampai terharu, terhura-hura buat ketiga narasumber kita yang sangat kompeten, yang sangat hebat, yang memberikan benar-benar kejernihan di masa pandemi ini sementara kita diam di tempat. Tapi dengan adanya webinar ini ilmu kita semakin bertambah, ilmu kita semakin terbuka bahwa walaupun kita hanya di rumah saja bukan berarti kita diam, bukan berarti kita tidak mendapatkan apa-apa, tapi di sini kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dari ketiga narasumber kita, yaitu Ibu Ngatini, Ibu Suswati, dan Ibu Warsi. Tepuk tangan untuk mereka bertiga.
Alhamdulillah, terima kasih buat semua panitia, buat tentunya buat operator kita, Ibu Bapak Dedi Kahanuang. Terima kasih Pak Dedi yang terus standby, yang terus memberikan apa sih masukan-masukan untuk terselenggaranya kegiatan ini. Terima kasih Ibu Neneng buat moderatornya yang cantik. Ya, sama-sama Bu. Mohon maaf tadi sempat ngilang ininya, screen-nya. Ya, terima kasih juga buat Pak Yamin ya, Pak Yamin ya. Yang dia foto session dulu, Bun. Foto session dulu sebelum berakhir. Iya. Kenapa, Bu? Foto session dulu, semuanya ya, betul, dibuka nanti. itunya. Belum para peserta semuanya juga saya ucapkan terima kasih untuk hadir di sini sekarang ini, walaupun terus terang saja saya dari tadi membaca chat, WA, telepon dan lain sebagainya, banyak sekali yang kecewa karena tidak bisa masuk. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kendala dari kami, dan insya Allah untuk minggu depan kami akan perbaiki, dan insya Allah akan lebih banyak lagi peserta yang bisa masuk. Insya Allah itu menjadi janji kami yang terlaksana dan terrealisasi. Mohon doanya karena banyak sekali yang ingin masuk, ingin tahu benar-benar kita kehausan tentang ilmu yang memang pada saat ini kita butuhkan. Nah, harapan saya para peserta semuanya yang sangat luar biasa yang hari ini hadir dan tetap hadir, dan semoga juga bisa tetap mengikuti kegiatan-kegiatan webinar kita selanjutnya. Itu harapan saya. Insya Allah apa yang disampaikan oleh narasumber ini sangat bermanfaat, dan semoga kita bisa realisasikan di sekolah kita masing-masing. Amin. Amin. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum kita sesi sebelumnya kita membacakan, jangan dulu ditutup ya bapak-bapak dan ibu-ibu, kita membacakan hamdalah dulu agar kita bisa nanti bersilaturahim atau mau keluar juga tidak apa, dan setelah itu kita sesi foto-foto. Mari bersama-sama kita membacakan hamdalah. Bertemu lagi dalam kegiatan selanjutnya. Amin. Dari kami semuanya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tidak ada hal-hal yang kurang berkenan. Pak Dedi, kita foto bersama dulu Pak Dedi. Silakan buka kameranya semuanya, Pak Dedi. Kamera saya sedang bermasalah. Lanjut aja. Oh iya. Halo panitia. Bunda Putin, halo. Ya. Saya ada buku door prize. Foto ya. Oh ya udah, foto dulu. Halo. Oh, ada buku door prize? Ya, ada door prize dari Bung Atini dari narasumber. Narasumber Promotor Tano. Ya, siapa yang mau itu? Mau buku? Bagaimana cara mendapatkannya? Yang dapatnya satu Ibu Eksi. Nanti mendapatkan buku saya Kemandirian untuk Anak Autis, Ibu ya. Oh. Wah. Nanti dapat enggak? Minta alamatnya. Lalu yang kedua tadi penanya kedua. Saya juga mau, Ibu. Saya juga mau, Bu. Ada tiga nih. Jawa Tengah. Ibu Hilyatul. Ya, Ibu Hilyatul. Ini bukunya yang surat bersama Bu Datini ya Bu, yang Bu Eksi. Nanti minta alamatnya. Alhamdulillah. Panitia. Ada satu lagi buat yang membaca doa tadi Pak. Waduh, Pak Yamin. Ya nanti. Ya, ini buku terbitan saya tahun 2020. Ya. Hatur nuhun Bung Atini. Ya, Bu mau difoto dulu sama saya, tapi bukan difoto di print screen. Karena kenapa? Karena sayanya tidak punya akses untuk fotonya. Semuanya untuk kelompok yang pertama silahkan untuk berdaya. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Ya. Kelompok yang satunya silahkan dibuka semua kameranya. 1,
Amin Umar. Ya. Ada panitia saya ya. Siap. Ya. Oke. Nanti bikin di Sampai grup. jumpa di webinar berikutnya. Dadah. Dan terima kasih. Bun, Assalamualaikum. Pamit ya. Makasih. Assalamualaikum. Malam. Assalamualaikum. Kangen teman-temanku Balaraja. Iya, halo Bu Nur. Halo, udah. Ya Allah, mana teman-temanku. Nur di Sragen ya. Nur di Sragen. Ya. Saya Tanggaan di Nur. Bu Nani. Ya. Assalamualaikum Bu Nani. Kapan Bun ke Sragen? Salam Nani, ya Allah. Bun Nur, apa kabar? Alhamdulillah. Ya, terus Ternyata saya Waam. Ke Sragen Bun main. insya Allah ya. Ya. Bu, Nur saya di Mojo. Mojo Mulyo, Bu. Oh iya, dekat sekolahan saya. Pada reunian Pak Yusuf, reunian. Oh benar. Ya. Salam buat kepala sekolahnya ya, Bu. Pak Joko. Ya, insyaallah. Kan Bu Nani, sekarang Bu Dani, kepala sekolahnya bukan Pak Joko. Oh, iya, Bu. Oh, Ya. Sekarang Bu Dani. Oh, kemarin Pak Jo. Live ya semuanya. Assalamualaikum. Ya, ya, terima kasih sudah maaf batin live sudah makasih. ya sama-sama. Terima kasih semua. Guru hebat. Ya, Assalamualaikum semuanya. Dan stay tune live ya. Ya, Bu. Udah dulu ya. Pak Ahmad Yusuf, terima kasih kesempatannya. Saya izin mau mundurkan diri. Ya, Pak Yamin. Ya. Selamat ketemu lagi. Insya Allah. Ya. Tanggal 10, 11, 12.